Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Hardianti, NPM 2018 01500119. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai analisa saya terhadap kasus yang saya angkat kali ini untuk mata kuliah konseling populasi khusus. Untuk tema yang saya angkat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Untuk rumah tangga sendiri adalah keluarga inti yang terdiri dari seorang suami, istri, dan anak yang lazim dijumpai pada masyarakat sebuah rumah tangga yang terdiri dari anggota keluarga lainnya seperti mertua, ipar, sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami istri bersangkutan. Perilaku atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat Indonesia bukan perkara baru dan sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan pemerasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk konseling populasi khusus ini adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antar konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakini sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Konseling populasi khusus ini juga merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus sehingga konseli memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan mampu mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Untuk deskripsi masalah klien bernama I atau inisialnya I adalah seorang ibu rumah tangga memiliki dua anak yang berusia 30 tahun. Klien lahir di kota J yang saat ini bersuami dan memiliki satu orang anak yang berusia 6 tahun dan satu orang anak lagi berusia 2 tahun. Suami klien I merupakan driver ojek online dengan pendapatan tidak menentu. Penghasilan suami hanya mengandalkan pekerjaan tersebut sehingga untuk kebutuhan keseharian klien hanya bergantung dari suami yang keadaan tidak mencukupi dan dalam kehidupan sehariannya. Dari keadaan tersebut membuat klien dan suami selalu bertengkar sehingga terjadilah percekcokan rumah tangga. Percekcokan rumah tangga semula hanya perkataan kasar yang terlontar oleh suami. Namun di tahun terakhir ini suami mulai menggunakan kekerasan saat pertengkaran terjadi. Suami melakukan kekerasan fisik kepada klien maupun verbal dengan memukul, menampar pipi klien dan bahkan menendang klien. Untuk permasalahan yang muncul, klien tuh mengalami dampak korban kekerasan dengan mendapatkan luka lebam pada tubuhnya, mengalami trauma, perasaan tidak berguna, sulit percaya orang lain, depresi, dan rendahnya kepercayaan diri. Untuk analisa kebutuhan klien ini, yang pertama, klien butuh perlindungan yang ia dapatkan dari keluarganya dan perlindungan secara hukum. Lalu upaya penyelesaian konflik yang terjadi di rumah tangganya, lalu upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir adalah upaya memperkuat jaringan sosial. Potensi apa saja yang dapat dikembangkan, yang dibutuhkan oleh klien sebenarnya adalah kebahagiaan yang klien dapatkan atas hidupnya sendiri sebagai seorang manusia yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Lalu penerimaan dirinya terhadap lingkungan masyarakat khususnya karena permasalahan yang dihadapi oleh dirinya, sehingga klien merasa perlu adanya penerimaan masyarakat pada dirinya seperti itu. Lalu layanan BK apa yang cocok dan tepat
untuk diberikan oleh klien adalah layanan BK dengan konseling traumatik. Layanan konseling traumatik ini dibutuhkan oleh klien yang mengalami stres, depresi berat untuk perlu dibantu agar dapat menetapkan masa depan dan membangun harapan baru. Dengan kondisi yang baru juga, dengan konseling ini dapat diharapkan mampu membantu klien untuk melupakan semua tragedi yang melukai, atau klien dapat memulai kehidupan baru yang stabil dengan kondisi emosi klien. Untuk kesimpulannya adalah dalam kasus ini klien mengalami kondisi yang perlu dukungan baik dari keluarga maupun dari lembaga hukum yang dapat menaungi klien sehingga permasalahan yang terjadi pada diri klien terselesaikan dengan baik, sehingga klien dapat kembali dengan kondisi semula dan dapat hidup secara efektif, baik itu perilakunya maupun emosionalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.